Dan kita tahu bersama bahwa yang diklarifikasi oleh Kang Deddy, kenapa akhirnya masyarakat ini protes ke gubernur gitu kan, marah ke gubernur, sedangkan ini adalah jalan kabupaten. Saya ini, kata Kang Deddy Mulyadi, baru 2 bulan jadi gubernur gitu. Kok tiba-tiba marah ke saya? Ke saya, kata Kang Deddy Mulyadi, jadi gubernur di Jakarta, ya saya bagi tuh per kepala keluarga itu. Anggap kepala keluarga itu kan ada 2 juta kan. Satu kepala keluarga tuh bisa kasih beri 10 juta. Hai korban ghosting, kadang dalam satu tongkrongan ada pasangan-pasangan di antara mereka semua. Dan kadang pasangan-pasangan mereka ini adalah salah satu orang yang kemudian terkenal gitu. Semuanya dibicarakan, semuanya dipuja-puji. Sampai pada satu titik dia jumawa. Sehingga sikap-sikapnya kelewat batas. Karena sudah terlalu percaya diri bahwa dia yang paling baik kepada kekasihnya. Tiba-tiba nyenggol yang lain. Ketika nyenggol yang lain tersinggung, maka yang selama ini disukai bisa saja kepada sampai satu titik dia akhirnya tidak ditemani karena salah sikap gitu. Lah, hal-hal demikian ini tidak hanya terjadi di tongkrongan kita, tapi juga di pejabat daerah kita. Kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu gubernur yang paling ramai dibicarakan di seluruh Indonesia. Karena mau gak mau, kita bisa melihat Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat melalui berbagai macam media-media sosial yang dimilikinya, baik dari YouTube sampai ke TikTok gitu. Karena Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang cukup atau bahkan sangat aktif di media sosial gitu. Meskipun ada penyematan tentang gubernur konten gitu. Tapi tidak ada persoalan. Dan kalau dilihat sebenarnya bisa saja akhirnya Pak Gubernur ini, Kang Deddy Mulyadi, memberikan pelajaran kepada Wapres kita, Gibran Raka. Untuk apa? Mengajari bagaimana kemudian viewers dan likes-nya itu bisa banyak. Karena kalau kita lihat video monolog yang kemudian dibuat oleh Gibran, akhirnya sampai hari ini sudah tidak ada kabar lagi, selesai. Mungkin programnya sudah selesai gitu ya, kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam hal, Kang Deddy Mulyadi ini memang selalu memberikan berbagai macam penarikan-penarikan yang cukup menarik untuk kemudian masyarakat lihat. Kebijakannya yang kemudian kontroversi, kebiasaan-kebiasaan turun langsungnya gitu kan, sehingga ini menjadi sorotan. Ada banyaklah kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang kontroversi dan dibicarakan oleh masyarakat, karena ini baru pertama kali dan masyarakat melihat ini suatu hal yang kemudian luar biasa. Mulai dari siswa yang ke barak, pokoknya Jawa Barak bukan Jawa Barat. Jadi semua masalah barak aja gitu kan. Tapi kebijakan-kebijakan kontroversi ini sebenarnya tidak ada persoalan, boleh diperdebatkan, tapi apapun itu pada akhirnya tetap untuk kebaikan masyarakat. Dan kebiasaan Kang Deddy Mulyadi ketika turun langsung, direkam dengan berbagai macam konten YouTube-nya gitu kan, sikap turun langsung dari Kang Deddy Mulyadi ini ngalah-ngalahin Pak Jokowi. Kaget. Kaget. Ketika dulu di Jakarta, ketika dulu di Solo, kalah Pak Jokowi gitu kan. Kang Deddy Mulyadi lebih daripada itu. Karena apa? Karena ada konten YouTube-nya. Coba kita bayangkan dulu Pak Jokowi juga buat konten demikian. Wah, ketika masuk gorong-gorong di video. Ini kan jadi lebih menarik gitu kan. Dan dari berbagai macam hal-hal inilah kemudian ada satu momen yang kemudian memberikan satu kekecewaan karena masyarakat sudah berekspektasi lebih tentang Kang Deddy Mulyadi. Di salah satu tempat, yaitu di Cirebon pada saat itu, Kang Deddy Mulyadi ini kan menghadiri acara peringatan ulang tahun kota Cirebon gitu kan, sehingga masyarakat di sana, di sebagian masyarakat yang di berbagai macam daerah gitu kan, Cirebon kan cukup luas, di berbagai macam daerah ini berharap bahwa Kang Deddy Mulyadi akan datang dan menghampiri, entah meninjau atau melakukan kunjungan gitu, tapi ternyata nggak mampir. Sehingga masyarakat di sana yang sudah menunggu, ingin memberitahukan berbagai macam keresahan, kegelisahan, aspirasi-aspirasi yang perlu disampaikan, gak kecapaian gitu. Maka ketika itu gak kecapaian, kecewa kita. Jadi di Cirebon ini
akhirnya di Cirebon bagian timur ada berbagai macam jalan-jalan rusak gitu kan. Itulah yang kemudian ingin disampaikan oleh masyarakat kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi ternyata Kang Deddy Mulyadi gak jadi turun. Akhirnya muncullah yang namanya spanduk bahwa Kang Deddy Mulyadi lain Bapak Aing. Kita tahu kalau Kang Deddy Mulyadi kunjungan ke daerah, itu pasti diteriaki sebagai Bapak Aing gitu. Karena Kang Deddy Mulyadi hadir di masyarakat, ya kan. Kang Deddy Mulyadi langsung terjun ke lapangan, sehingga masyarakat merasa bahagia dan mengatakan bahwa Gubernur Kang Deddy Mulyadi adalah Bapak Aing. Tapi berbeda kasusnya dengan di Cirebon. Karena Cirebon gak dikunjungi, jalan rusaknya gak dilihat, langsung buat spanduk Gubernur Kang Deddy Mulyadi lain Bapak Aing. Dan ternyata spanduk ini tidak hanya berhenti di Cirebon saja, tapi juga dari Cirebon ke Bandung. Kalau selama ini kita melihat dari daerah-daerah Mekah, ini dari Cirebon ke Bandung. Tapi sebenarnya Kang Deddy Mulyadi tidak perlu merasa khawatir, karena di Jawa Barat itu sendiri masih ada 18 kabupaten dan 9 kota. Sehingga kalau di total secara keseluruhan masih ada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kalau dikurangi 2, Cirebon dan Bandung, maka masih ada 25 wilayah yang aman untuk Kang Deddy Mulyadi. Jadi gak ada persoalan gitu. Dan kita tahu bersama bahwa yang diklarifikasi oleh Kang Deddy, kenapa akhirnya masyarakat ini protes ke gubernur gitu kan, marah ke gubernur, sedangkan ini adalah jalan kabupaten. Saya ini, kata Kang Deddy Mulyadi, baru 2 bulan jadi gubernur gitu. Kok tiba-tiba marah ke saya? Kenapa gak protes ke bupati-bupati yang ada di situ gitu? Kita tahu memang begitulah seharusnya. Tapi apakah kemudian masyarakat kita ini semua paham tentang itu gitu? Masyarakat kita kan hanya nonton, tahu, oh Jawa Barat punya gubernur, ya kita sampaikan sajalah ke dia supaya masalahnya cepat selesai. Sesederhana itu. Tapi Kang Deddy Mulyadi tidak menanggap itu, tidak menyikapi itu dengan baik. Dalam arti, ya tetap diterima berbagai macam kritik dan sarannya, tetap diterima dan ditindaklanjuti. Sehingga masyarakat ya merasa puas dengan kinerja-kinerja yang ada. Karena mau bagaimanapun bupati, ya kan, itu tetap di bawah gubernur. Jadi bupati ataupun dia sebagai wali kota tetap berada di bawah gubernur. Sehingga koordinasinya tetap harus dilangsungkan dan dilaksanakan. Kalau memang di bawahan ini tidak mendengar aspirasi masyarakat dan di atas mengetahui, ya perlu intervensi-intervensi agar kemudian diberikan perbaikan-perbaikan di daerah-daerah masing-masing. Sehingga tidak perlu kemudian saling menyalah-nyalahkan, saling merasa benar. Mungkin karena Kang Deddy Mulyadi selama ini merasa benar, akhirnya semua sikap-sikapnya ya harus benar gitu. Tidak anti kritik, tapi kalau dikritik perlu diperdebatkan. Itulah kemudian sikap-sikap yang ada di dalam Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Dan kalau kita lihat terkait dengan berbagai macam hitung-hitungan kabupaten dan wilayah kota tadi, saya jadi keinget dengan hitung-hitungan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi pada saat pidato di depan Asosiasi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi seluruh Indonesia. Jadi pada saat pidato, Kang Deddy Mulyadi nyenggol Jakarta. Jakarta kok disenggol gitu kan. Kang Deddy Mulyadi nyenggol Jakarta bahwa dia memberikan satu pernyataan ingin merasa hebat sebenarnya karena dia memimpin sekitar 50 jutaan penduduk di Jawa Barat, sedangkan Jakarta itu hanya 2 juta penduduk. Sedangkan APBD yang kemudian dikelola oleh Jakarta adalah 90 triliun. Wah, kalau saya, kata Kang Deddy Mulyadi, jadi gubernur di Jakarta, ya saya bagi tuh per kepala keluarga itu. Anggap kepala keluarga itu kan ada 2 juta kan. Satu kepala keluarga itu bisa kasih beri 10 juta. Wih, ini kalau gak gini, masyarakat Jakarta gak perlu kerja. Santai saja, menikmati kehidupan secara sederhana. Ya, karena sudah diberikan oleh negara gajinya. Tapi kemudian hal ini menjadi suatu pernyataan yang menarik gitu kan. Menjadi suatu pernyataan yang ternyata sebenarnya Kang Deddy Mulyadi lebih hebat daripada Pramono Anung. Tapi ketika kemudian dibanding-bandingkan, kok ada yang salah gitu. Karena Jakarta, lawannya Jakarta. Orang nggak mungkin melihat pernyataan begitu secara terbuka, secara ya tampak depan saja. Tapi perlu ditelisik lebih dalam. Kalau memang anggaran APBD yang kemudian dimiliki oleh Jakarta 90 triliun dan masing-masing kepala keluarga
dari 2 juta penduduk itu diberikan 10 juta, jadi kalau 12 bulan, maka ini perlu dikali nih. Perlu dikali gitu. Kalau 20 triliun, maka kali 12 bulan, hasilnya ada 240 triliun. Jebol jauh anggaran sebetulnya. Gak jadi nih dikelola. Malah miskin Jakarta habis itu. Karena kalau dilihat ya, akhirnya dibandingkan kan. Kalau dilihat dari perspektif Kang Deddy Mulyadi, seandainya memang 10 juta itu diberikan per tahun misalnya, dan satu kepala keluarga itu isi 4 orang, setidaknya mereka per bulan bisa mendapatkan 800.000. Kalau dibagi ke 4 anggota keluarga, maka per orang di dalam keluarga itu akan mendapatkan 200.000. Ternyata tidak sebanyak itu gitu dalam bayangan kita. Dibandingkanlah sama anggaran yang kemudian dikeluarkan oleh Jakarta untuk memberikan subsidi di bidang transportasi yang lain. Mulai dari MRT, LRT, dan berbagai macam transportasi yang ada di Jakarta. Linggo gitu misalnya. Dibandingkan yang diberikan subsidinya 500. Jadi kalau katanya masyarakat Jakarta, Kang Deddy Mulyadi itu hanya ngasih 200 per orang, Pramono Anung itu ngasih 500. Beda 300. Lumayan buat beli cilok. Dan dari kejadian-kejadian ini akhirnya kita bisa melihat bahwa penyenggolan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait dengan Jakarta ternyata tampaknya tidak membuat Kang Deddy Mulyadi jadi lebih hebat. Justru akhirnya terlihat bahwa ada berbagai macam kesulitan-kesulitan yang harus dilalui oleh Kang Deddy Mulyadi ketika dia sudah begitu tampak menjadi orang yang paling baik, menjadi tampak orang yang paling benar. Karena semakin kita merasa benar, semakin kita merasa baik, pada saat itulah kita akan diuji apakah kemudian kita akan blunder di pertengahan jalan atau ada hal-hal lain yang membuat kita malah tersudutkan gitu. Nah, hal ini perlu diantisipasi oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga lebih baik memang fokus ngurusin di Jawa Barat, tidak usah membanding-bandingkan dengan kabupaten atau wilayah yang lain atau provinsi yang lain, gak usah gitu. Karena hal-hal begini memang gak baik gitu kan. Jadi pasti kalah. Bukan karena ini merasa lebih hebat atau tidak, karena memang yang namanya satu provinsi dengan provinsi yang lain pasti memiliki tantangannya masing-masing. Dan gak baik kemudian kita memberikan satu statement publik demikian, sehingga akhirnya nanti kinerja-kinerjanya akan ditelaah lebih jauh, dan kita hanya akan menemukan keburukan-keburukan masing-masing dari pemerintahan satu dengan pemerintahan yang lain. Jadi memang alangkah lebih baiknya untuk fokus dengan wilayah dan provinsinya masing-masing. Jadi sebagai candaan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dilihat secara sisi politis, ini kan perlu penyenggolan. Agar kemudian Jawa Barat lebih terkenal daripada Jakarta. Karena mau bagaimanapun pusat politik Indonesia pasti Jakarta gitu. Yang terkenal ya tetap Jakarta. Meskipun Kang Deddy Mulyadi hari ini juga cukup terkenal. Jadi apapun itu tetap dalam satu posisi Kang Deddy Mulyadi perlu berhati-hati dan mawas diri sehingga apa-apa yang sudah dibangun, apa-apa yang sudah diberikan baik itu secara citra politik dan kebermanfaatan bagi masyarakat tidak hilang hanya karena hal-hal politis yang kemudian tidak diperlukan sebenarnya. Saya pikir itu cita-cita saya. Ini seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban posting.